Ya harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita lagi. Nah, kemarin kita sudah menjawab soal bagaimana cerita tentang seorang yang bernama Ananias bersama istrinya, ya. Nah, sebelum belajar kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu hari ini. Kami ingin belajar, biarlah Engkau selalu membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan kami melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kejujuran dan keadilan. Dalam Kisah Para Rasul, cerita tentang Ananias dan istrinya ditampakkan dan ditunjukkan kepada kita bahwa akibat dari ketidakjujuran adalah ketidakadilan. Dan karena ketidakjujuran dan ketidakadilan itu menyebabkan kematian. Ya, kematian yang digambarkan itu merupakan kematian secara roh. Nah, dalam masyarakat kita pada saat ini ketidakjujuran dan ketidakadilan itu mengakibatkan kematian secara roh. Bagaimana yang tampak? Yaitu seseorang itu menjadi tidak peduli, hati nuraninya menjadi tumpul, tidak berpikir kepentingan bersama, egois. Ia tidak memikirkan orang lain, ya. Ia hanya ingin untung sendiri, hanya ingin dirinya dicukupkan dan dilebihkan, tetapi orang lain menjadi kekurangan. Ya, ia mengambil hak milik orang lain. Nah, dan juga berbuat curang. Nah, itu yang terjadi dalam masyarakat kita. Nah, kematian secara roh itu mengakibatkan tidak memiliki daya hidup. Bagaimana tidak memiliki daya hidup? Yaitu tadi, kehidupannya ia memang hidup secara fisik, ia memiliki nafas, ia hidup seperti orang biasanya, tetapi ia tidak memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Orang yang memiliki Roh Kudus dalam hatinya pasti penuh dengan hikmat, pasti merupakan seorang yang bijaksana, pasti merupakan seseorang yang selalu peduli terhadap sesamanya dan berbuat kebaikan, dan terlebih dahulu mementingkan kebutuhan orang lain, ya. Dan dia tidak berbuat curang kepada orang lain supaya memenuhi keinginan pribadinya. Dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan bahwa seseorang itu bisa berbohong di depan manusia lain, di depan orang lain, tetapi di depan Tuhan ia tidak bisa berbohong, dan di depan Roh Kudus ia tidak bisa berbohong. Ya, maka kita sebagai orang-orang beriman, sebagai masyarakat juga, sebaiknya kita berbuat hal yang jujur dan adil. Memang berbuat kejujuran itu bukanlah hal yang mudah. Kita menyangkal diri kita dulu, lalu kita harus menghadapi orang lain yang mungkin tidak terima jika kita berkata jujur dan sebagainya. Tetapi Tuhan sangat mengasihi orang yang jujur dan adil. Maka ketika kamu berkata jujur, Tuhan akan menambahkan hikmat kepadamu, Tuhan akan menambahkan berkat kepadamu, dan segala sesuatu kesulitanmu akan dimudahkan. Tidak hanya jujur dan adil, kita juga harus menjadi manusia yang murah hati. Bagaimana menjadi orang yang murah hati? Kita menjadi orang yang senang berbagi, kita menjadi orang yang suka menolong, orang yang cepat menolong orang lain tanpa harus mengharapkan imbalannya dulu baru menolong, ya. Jadi kita harus menjadi orang yang jujur, adil, dan
murah hati. Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu bisa bekerja, ditunjukkan melalui perbuatan kita. Perbuatan kita yang jujur, adil, dan murah hati. Nah, sekarang di buku tulismu, tulis dengan rapi ya. Tulis dengan rapi di buku tugasmu. Jelaskan makna tindakan jujur dan adil dalam masyarakat. Jelaskan menurut pemahamanmu sendiri ya. Menurut pemahamanmu sendiri, makna dari jujur dan adil dalam masyarakat itu seperti apa? Oke? Itu saja tugasnya hari ini. Semangat mengerjakannya karena soalnya hanya satu. Kerjakan dengan baik, oke? Sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang jujur, adil, dan murah hati dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam lingkup keluarga kami maupun masyarakat, terlebih terhadap Tuhan sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.